Apakah di zaman yang semuanya serba sudah sosial media seperti ini, sudah live streaming untuk check out, apakah website itu tetap diperlukan? Baik, kita akan coba bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjera Arisanto. Perkembangan teknologi di dunia digital marketing luar biasa. Dari hari ke hari kita melihat perubahan-perubahan, termasuk perubahan dari perilaku customer itu sendiri. Zaman dulu orang misalkan mau belanja, ya cari komen-komenan di Facebook saja ataupun di sosial media itu sudah bisa closing. Terus berkembang dengan adanya website, orang melihat promosi di iklan yang ada di sosial media, diklik larinya ke website, orang check out di website. Sekarang malah orang itu langsung belanja dan check out langsung, yang dipelopor oleh TikTok ya, mempergunakan live streaming, langsung ada keranjang kuning, silakan beli di situ. Nah, itu adalah teknologi yang berkembang, namun sebenarnya secara fundamental ya. Coba teman-teman bisa menganalisa, dan kalau teman-teman adalah seorang praktisi, sebenarnya pertanyaan apakah masih penting di zaman sekarang mempergunakan website akan terjawab. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kembali ke audiens yang mau kita target. Ada orang yang misalnya hari ini belanja ya lewat online live streaming yang mempergunakan marketplace ataupun pakai sosial media seperti TikTok dan sebagainya. Tapi masih ada banyak sebenarnya, termasuk saya secara sendiri pada produk-produk tertentu akan lebih suka ketika membaca reviewnya dulu dengan panjang gitu kan. Jadi misalnya saya melihat ada iklan di Facebook, kemudian saya klik, lari ke website. Di website ada landing page yang panjang, menjelaskan ini produk untuk apa sih, benefitnya seperti apa, manfaatnya bagaimana, detail begitu. Dan bahkan di situ sudah ada video-video reviewnya, sudah ada video penggunanya menggunakan seperti apa, testimoninya seperti apa, sehingga kita untuk membeli produk yang tidak kita lihat secara langsung, kita sudah mendapatkan jelas ini produknya seperti apa sih, manfaatnya untuk bagaimana sih, dan sebagainya. Jadi ini adalah pola-pola yang bisa kita gunakan ya untuk menawarkan sebuah produk. Jadi website sebagai katalog lah bahasa saya, sebagai katalog online menjelaskan produk Anda dari A sampai Z, sehingga customer itu memahami kalau saya beli produk itu apa sih manfaatnya buat saya gitu. Apa sih yang berubah dari kehidupan saya ketika menggunakan produk yang ditawarkan di landing page tersebut. Karena apa? Misalkan kalau kita mengandalkan dari iklan kan sekarang misalnya pada Facebook misalnya itu iklan maksimal 1 menit. Nah, tapi optimalnya untuk beriklan paling 15 detik video. Dalam 15 detik video ya kita bisa memberikan gambaran produk, tapi untuk detailnya kan belum gitu. TikTok juga sekitar 15 detik, itu efektif. YouTube Short ya, itu juga untuk iklan model YouTube itu iklannya juga 15 detik yang paling efektif ya sejauh pengalaman sekarang gitu. Nah, dalam 15 detik itu ya kita pasti ngasih teaser aja bahwa ini produk manfaat buat permasalahan kamu ini. Di dalam video itu juga jelaskan untuk satu segmen saja, misalnya satu segmen tentang apa sih inti pain yang dirasakan oleh customer, dan kisi-kisinya tuh ya selesai dengan produk ini. Tapi untuk detail mengenai produk tersebut, penggunaan seperti apa, cara pakainya seperti apa, belinya seperti apa, testimoni orang yang sudah pakai seperti apa, dan detail lainnya yang mau tidak mau akan lari ke website. Ini dari sisi kacamata iklan. Terus kemudian website dari kacamata program pemasaran gratis ya, menggunakan metode SEO. Saya katakan itu gratis karena sebenarnya SEO sebenarnya tidak gratis juga. Karena seperti misalnya kita punya karyawan mengerjakan artikel, atau kita pakai ada banyak bot ya, bot yang bisa digunakan untuk membantu membuat artikel. Botnya kita beli. Terus kalau kita pakai AI-nya itu kan juga AI yang tidak gratis misalnya. Kita harus pakai API yang misalnya pakai ChatGPT atau pakai Gemini. Sekarang lagi ramai Gemini ya, dan lain sebagainya. Nah, di antara semuanya itu membutuhkan biaya-biaya. Maka seperti apa sih yang bisa kita dapatkan, bahwa website ini tinggal sesuai dengan funnel marketing teman-teman. Perencanaan marketingnya mau seperti apa, mau alurnya seperti apa. Ada juga yang tidak membutuhkan website, tapi kita bisa menggunakan website untuk leverage juga. Misalnya, dia sudah jualan dengan live streaming TikTok misalnya. Live streaming TikTok dia sudah iklanin juga supaya yang live streamingnya banyak. Ternyata hasilnya masih kurang mencapai apa yang kita targetkan. Ya kita bisa tambah channel baru untuk iklan di Google Ads, larikan ke website, atau di Facebook Ads, larikan ke website, Instagram Ads, larikan ke website, atau di snack video dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana cara kita secara fungsional ya mempergunakan apakah website itu masih penting di zaman sekarang. Dan tentunya website itu akan convert ya. Ini pertanyaan bukan pakai website atau tidak pakai website, akan convert ketika disusun dengan cara menarik, alur kontennya menarik, alur copywritingnya menarik, mendisplaynya juga bagus, tombol call to action-nya juga jelas, alur pembayarannya, payment-nya sekarang variatif ya. Kita pakai payment yang sudah pakai virtual account sehingga orang tuh bayar tinggal
dengan cara mudah lah untuk membayar tanpa harus mengisikan nomor transfer dan sebagainya, udah pakai kode unik, udah auto confirm dan sebagainya. Yang mungkin di hal yang lain lah, pembahasan bagaimana meningkatkan konversi di pembelian di website kita akan bahas. Itu dulu dari saya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Kita akan jumpa lagi insya Allah di sharing-sharing tentang topik digital marketing yang akan datang. Kejawab ya, apakah website itu penting atau tidak? Kalau masih ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Saya Anji Rosanto, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.